Angin kencang membawa butiran pasir saat menyapu gurun kuning kemerahan. Suara rengekan angin menderu samar-samar memancarkan benang dingin yang gelap. Di tempat yang agak terpencil seperti ini, orang akan kesulitan menemukan manusia lain. Hanya ada angin berpasir yang tak berujung, membawa suara lolongan. Tidak ada pohon di daerah ini. Lingkungan yang kering menyulitkan tumbuhan dan hewan untuk bertahan hidup. Hanya rumput liar kuning pucat yang mampu hidup dengan gigih di tempat terpencil ini. Di bawah daun mungil mereka ada sistem akar yang berkembang sangat baik sehingga orang biasa akan kesulitan membayangkannya. Akar sepanjang puluhan meter menjulur jauh di bawah tanah untuk mencari sumber air yang berharga. Para gembala di gurun menyebut mereka halia, yang berarti pemberian ilahi. Angin liar bertiup melewati sepetak rumput liar kuning pucat di gurun. Rumputan liar menekuk tubuh mereka. Sosok manusia hitam gelap terungkap di antara mereka. Pakaian pada sosok manusia itu compang-camping dan darah segar menutupi tubuhnya. Dia bernapas melalui hidungnya sangat lemah. Jika dadanya tidak naik dan turun, kemungkinan besar orang akan salah mengira ini sebagai mayat yang telah dilempar ke gurun. Mayat ini, berlumuran darah segar, tiba-tiba bergetar setelah terdiam cukup lama. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Sudut mulutnya tanpa sadar ditarik untuk membentuk senyuman pahit ketika dia mendengar angin menderu di telinganya. Kemana si lubang cacing sialan itu mengirimnya? Sosok manusia yang tampak seperti mayat adalah Xiao Yan, yang telah melarikan diri dari lubang cacing. Dia tidak segera muncul di tanah ketika dia melarikan diri ke lingkaran cahaya saat itu. Sebaliknya, dia telah dianiaya dengan kejam oleh kekuatan tata ruang dalam badai perak, yang menjadi sangat liar dan kejam, sebelum dimuntahkan seperti sampah. Karena tubuhnya telah dirusak dengan kejam oleh kekuatan tata ruang, Xiao Yan saat ini menderita cedera internal yang serius. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Sudah hampir sehari sejak dia diludahkan lubang cacing. Dia telah berbaring seperti mayat sepanjang hari, perlahan-lahan menyerap energi alam dan dengan hati-hati mengisi kembali tubuhnya yang rusak parah. Jari Xiao Yan menyentuh cincin penyimpanannya dengan susah payah dan pil obat muncul. Itu perlahan dimasukkan ke dalam mulutnya dengan cara yang bergetar. Setelah melakukan tindakan sederhana ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan gelombang rasa sakit, menyebabkan keringat dingin muncul di dahinya. Jika bukan karena api surgawi melindungi tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan hancur berkeping-keping ketika dihadapkan dengan kekuatan spasial yang liar dan kejam itu. Namun, meskipun demikian, dia masih cukup beruntung untuk memasuki kondisi yang terluka parah ini. Selama saya sedikit memulihkan Douki, saya akan bisa menyembuhkan luka saya. Setelah itu, aku akan memperbaiki beberapa pil obat dan harus bisa secara bertahap membiarkan lukaku sembuh total. Semoga, aku tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan Magical Beast yang berkeliaran. Bahkan seorang elit Douzong tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Karena itu, akan sangat sulit untuk menerimanya jika aku akhirnya menjadi makanan dari beberapa Magical Beast. Xiao Yan perlahan bergumam di dalam hatinya. Dia merasakan kekuatan obat hangat yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kelelahan sekali lagi melonjak di kepalanya, menyebabkan dia secara bertahap menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia seperti samar-samar mendengar suara, seruan. Kali berikutnya Xiao Yan bangun adalah karena benjolan yang kuat. Benjolan itu menyebabkan tulang di tubuhnya tampak seolah-olah hancur berkeping-keping. Perasaan sakit itu menghilangkan rasa lelah di kepalanya. Setelah itu, dia berjuang untuk perlahan membuka matanya. Langit-langit besar memasuki matanya. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap tempat di bawah tubuhnya saat tatapannya menyapu ke sekelilingnya. Segera, dia mengerti di mana dia berada. Dia berada di dalam gerbong. Dengan kata lain, dia ditemukan oleh seorang pejalan kaki di rumput. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuhnya dan menemukan bahwa jejak darah telah dihapus. Bahkan jubah hitam yang compang-camping telah diubah oleh seseorang. Saat ini dia mengenakan pakaian linen yang sangat kasar. Xiao Yan melihat pakaian di tubuhnya dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru mengusap tangan kanannya. Dia hanya menghela nafas lega setelah menemukan bahwa cincin penyimpanan masih ada di sana. Tirai gerbong ditarik terpisah sementara Xiao Yan menghela nafas lega.
Sebuah cahaya yang menusuk mata tersebar masuk segera. Seorang pria parubaya dengan tubuh yang agak kuat muncul di pandangan Xiao Yan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum saat melihat Xiao Yan terbangun. Dengan nada yang agak jujur dan terus terang, dia bertanya, "Adik, apakah kamu sudah bangun?" Mata Xiao Yan menyapu pria parubaya itu. Meskipun dia terluka parah dan Do Uqi di dalam tubuhnya kosong, kekuatan spiritualnya masih sekuat sebelumnya. Dia segera melihat kekuatan orang ini. Puncak kelas Do Uling. Langkah ke kelas Do Wang hanya jarak pendek. "Haha, konvoi kami menemukanmu di padang rumput yang sepi. Awalnya, kami mengira Anda tidak akan bertahan setelah melihat luka Anda. Tanpa diduga, kamu bisa bangun?" Pria parubaya itu tersenyum kepada Xiao Yan dan berkata, "Saya dipanggil Han Chong, diaken dari klan Han dari kota Tianbei. Kali ini, saya secara kebetulan memiliki misi yang membuat konvoi melewati gurun yang sepi ini. Saat itulah kami akhirnya menemukanmu. Harus dikatakan bahwa Anda sangat beruntung. Sering terjadi bencana terkait serigala di gurun. Semua binatang buas ini adalah teman yang ganas. Bahkan dousi yang normal bukanlah tandingan mereka, dan banyak ahli telah dimakan oleh mereka. Jika mereka menemukan Anda, kemungkinan besar Anda akan ditinggalkan sebagai tumpukan tulang putih. Kakak Han Chong, terima kasih telah menyelamatkanku." Xiao Yan berbicara dengan rasa terima kasih yang besar saat mendengar penjelasan Han Chong. Meskipun dia dapat secara bertahap memulihkan Do Uqi kecil, jika dia terus berbaring di tanah, dia tidak akan dapat memanggil boneka iblisnya untuk melindungi dirinya sendiri, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah sesuatu akan terjadi selama ini untuk 2 hari. Oleh karena itu, dia benar-benar berhutang budi pada Han Chong karena telah menyelamatkannya. Tidak apa-apa. Ketika kita berada di luar kita harus mengulurkan tangan jika kita bisa. Tidak ada hal buruk yang akan datang darinya. Han Chong tersenyum saat menjawab. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan berkata, "Selain itu, hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya juga tidak berdaya dalam hal cedera Anda. Jika kami tiba di kota Tianbei, akan memungkinkan untuk mengundang seorang alkemis dari toko obat untuk membantu merawat Anda. Namun, itu akan membutuhkan koin emas dalam jumlah yang cukup besar. Orang biasa akan sangat sulit mendapatkannya." Arogansi alkemis benar-benar terlalu hebat, tapi tidak ada yang berani menyinggung mereka. Bahkan pemimpin klan dari klan Han saya harus bersikap sopan saat menghadapi orang-orang itu. Xiao Yan hanya tersenyum. Lukanya tidak menjadi masalah. Meskipun mereka sangat serius, itu pada dasarnya biasa bagi Xiao Yan, yang sering menderita luka seperti itu. Selama dia diberi waktu, itu tidak akan menjadi masalah jika lukanya sembuh total. Ini mungkin hal yang baik untuk menjadi seorang pejuang dan seorang alkemis. Lawan yang tidak bisa dibunuh adalah yang paling menakutkan. Benar, kakak laki-laki Han Chong. Bolehkah saya menanyakan apakah ini dataran tengah? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Dia tidak ingin dirinya menyia-nyiakan waktunya untuk melewati lubang cacing hanya untuk dibuang secara acak ke lokasi lain di benua itu. Ya, ini adalah wilayah utara dataran tengah. Han Chong mengangguk. Dia segera bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki Xiao Yan bukan seseorang dari dataran tengah? Xiao Yan tertawa getir. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berbicara singkat tentang masalah lubang cacing. Jadi kamu bertemu dengan badai luar angkasa. Pantas saja cederamu begitu serius. Namun, Anda bisa dianggap beruntung. Ada sangat sedikit orang yang bisa melarikan diri hidup-hidup setelah bertemu dengan badai luar angkasa di dalam lubang cacing. Klan Han kita memiliki peleton penjaga yang ditelan oleh badai luar angkasa saat mereka melewati lubang cacing saat itu. Han Chong akhirnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera menampar mulutnya dan berseru. Wilayah utara dataran tengah, bolehkah saya tahu di wilayah mana Menara Pil berada? Xiao Yan merenung sejenak sebelum melanjutkan bertanya. Menara Pil ya? Haha, secara alami berada di wilayah tengah dataran tengah. Semua orang di dataran tengah tahu tentang itu. Namun, wilayah utara agak jauh dari sana. Bahkan jika Anda akan menggunakan lubang cacing, Anda perlu melakukan beberapa transfer sepanjang jalan.
kata Han Chong. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak tahu di mana kelompok dokter peri kecil itu. Namun, sepertinya tidak ada yang terjadi pada mereka. Dia menyimpulkan bahwa alasan kekuatan spasial berubah menjadi liar dan keras ketika dia memasuki lingkaran perak kemungkinan besar karena kekuatan spasial yang sangat besar yang menyerang pintu keluar sebelumnya. Kelompok dokter peri kecil telah berhasil keluar sebelum kekuatan spasial yang berbahaya itu muncul. Haha, saudara Xiao Yan, kamu harus tinggal di gerbong lebih lama karena kamu baru saja bangun. Jaraknya masih cukup jauh ke kota Tianbei. Jika Anda memiliki kebutuhan selama periode waktu ini, Anda dapat menelepon saya. Han Chong memandang Xiao Yan yang pendiam dan berpikir bahwa alasan keheningan itu karena luka-lukanya. Dia berhenti mengganggu Xiao Yan saat dia tersenyum padanya. Setelah berbicara, dia berbalik, membuka tirai, dan pergi. Xiao Yan dapat melihat bahwa ada cukup banyak gerbong di sekitar saat dia membuka tirai. Jelas, ini adalah konvoi. Bagian dalam gerbong menjadi sunyi setelah Han Chong pergi. Xiao Yan bersandar di dinding kereta saat pikiran melintas di benaknya. Sekarang dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil karena kecelakaan, yang paling penting adalah pulih dari lukanya. Kalau tidak, sepertinya tidak akan aman berjalan di wilayah ini di mana yang kuat sebanyak awan. Masih ada waktu yang sangat lama sampai pengumpulan pil dari pil tower. Jika lukaku benar-benar sembuh, aku mungkin bisa menjelajahi dataran tengah ini sedikit dan menanyakan tentang Hall of Souls. Saya juga harus menemukan teman baik Yao Lao, Feng Zunse. Tentu saja, mungkin saya juga harus meluangkan waktu untuk pergi ke lembah api terbakar untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir dari api langit 3 perubahan misterius. Itu akan sangat berguna bagi saya. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Segera, matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Selain itu, aku juga perlu menanyakan tentang klan misterius di belakang Sun Er. Aku saat ini segera mendekati persyaratan yang ditetapkan Sun Er saat itu. Pikiran ini terbang di hati Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia mengusap dahinya dan merasakan perasaan kosong di dalam tubuhnya. Giginya tanpa sadar terkatup dengan kekerasan saat dia dengan paksa memindahkan kakinya yang tidak patuh ke posisi latihan bersila. Tangannya membentuk segel pelatihan saat dia perlahan menutup matanya. Terlepas dari apa yang terjadi, memulihkan kekuatannya adalah hal yang paling penting. Ini terutama terjadi ketika dia berada di tempat asing seperti itu. Xiao Yan mengalami hari yang sangat menyakitkan di gerbong sebelum seutas benang Douqi akhirnya muncul di tubuhnya yang kosong. Meskipun Douqi ini masih sangat lemah, itu masih berhasil mendukungnya dengan mengeluarkan barang-barang secara acak dari cincin penyimpanannya. Selain itu, perawatan sepanjang hari memungkinkannya untuk turun dari gerbong dan berjalan meskipun luka-lukanya menunjukkan sedikit perbaikan. Dia tidak perlu lagi berbaring di gerbong seperti mayat. Xiao Yan dengan lembut memutar lengannya setelah berdiri dari kereta. Sedikit rasa sakit yang samar-samar ditularkan darinya menyebabkan dia tersenyum pahit. Pada saat ini, dia saat ini berada di titik terlemahnya selama bertahun-tahun. Tentu saja, meskipun tubuhnya lemah, siapapun yang memiliki niat buruk terhadapnya akan menelan pil pahit. Lupakan boneka iblis bumi yang tersembunyi di dalam cincin penyimpanannya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak sekuat saat dia muncul di permukaan. Bagaimanapun, dia juga seorang alkemis tingkat tinggi selain menjadi seorang praktisi Dou. Kekuatan spiritualnya tidak kalah sedikit pun bahkan jika dibandingkan dengan beberapa elit Dou Zong. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia mampu bersaing dengan elit Dou Zong hanya dengan kekuatan spiritualnya, seorang ahli biasa Dou Huang tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Xiao Yan. Dengan kartu truf ini, kepercayaan Xiao Yan di dalam hatinya meningkat sedikit. Dia menyeka wajahnya sebelum membuka tirai gerbong. Setelah tirai gerbong dibuka, banyak gerbong tertutup muncul di matanya. Ada magical beast seperti banteng hitam gelap dengan 2 tanduk di kepalanya menarik kereta di depan. Kedua sisi gerbong memiliki banyak sosok manusia di atas punggung kuda. Kebanyakan dari orang-orang ini memiliki lengan telanjang dan mengenakan pakaian kulit kasar, yang terlihat kokoh.
Di belakang mereka adalah senjata yang mengandung cahaya dingin saat mereka berkedip-kedip di bawah matahari. Oh, anak kecil ini benar-benar selamat. Haha, Cheng Niu, kali ini kau benar-benar telah kehilangan diriku yang dulu. Banyak tatapan dari kedua sisi gerbong tertuju saat Xiao Yan membuka tirai. Mereka langsung terkejut. Tawarian dan liar juga keluar dari mulut seorang pria besar tidak jauh dari situ. Pria besar ini memiliki tubuh yang agak kokoh. Lengan telanjangnya dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka. Pedang besar berkepala hantu, yang berisi sedikit rasa dingin, di punggungnya memiliki kemerahan cerah yang melekat padanya. Sialan, aku pernah melihat hantu. Anak kecil ini mampu bertahan hidup meski menderita luka serius, dia sungguh beruntung. Seorang pria bertampang kurus segera menggelengkan kepalanya tak berdaya setelah suara tawa dari pria besar itu terdengar. Setelah itu, dia memelototi pria itu dan dengan cepat berkata, "Untuk apa kamu melolong? Aku yang dulu tidak peduli dengan sedikit uang ini. Namun, meskipun memenangkan sejumlah kecil uang ini, itu masih belum cukup bagi Anda untuk memiliki lebih banyak tumpangan dengan wanita lembut di rumah bordil. Siapa yang memintamu untuk peduli tentang diriku yang dulu?" Pria besar itu mengomel. Setelah itu, dia mengendarai kudanya ke depan dan datang ke depan Xiao Yan. Tatapannya menyapu yang terakhir sebelum dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, aku dipanggil Gui Tou, kepala hantu, orang memanggilku hantu tua. Saya adalah orang pertama yang menemukan Anda di gurun utara itu. Namun, Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Uang yang saya menangkan sebelumnya sudah cukup sebagai hadiah terima kasih." Haha. Terima kasih banyak kakak, Gui Tou. Saya Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia duduk dengan punggung bersandar di kereta. Kebanyakan orang yang dia temui selama tahun-tahun ini adalah orang tua yang licik. Kekuatan mereka begitu besar sehingga menakutkan. Dia tidak banyak melakukan kontak dengan seseorang pada level rendah seperti itu untuk waktu yang cukup lama. Ini menyebabkan dia mengingat tentara bayaran itu ketika dia membantu ayahnya mengelola pasar di kota Wutang saat itu. Mereka mirip dengan orang-orang ini di depannya, tampil kasar, dan tanpa hambatan. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa yang terkuat di antara orang-orang besar di depannya ada di kelas Douling sedangkan yang terlemah hanyalah seorang Dado Usi. Gui Tou di depannya ini hanya berada di sekitar bintang Douling. Haha, karena kamu memanggilku kakak, aku akan melindungimu sepanjang perjalanan ini. Namun, teman kecil Xiao Yan, tubuhmu ini benar-benar tidak bisa bertahan. Anda harus lebih banyak berlatih di masa depan. Jika Anda tidak memiliki sedikit kekuatan di dataran tengah, Anda akan dipandang rendah oleh orang lain. Tindakan Xiao Yan memanggil kakak Gui Tuo tampaknya telah menyebabkan dia menjadi sangat bahagia. Setelah itu, dia melirik tubuh Xiao Yan, mengerutkan kening, dan menghukum. Nada suaranya digunakan saat menegur seseorang dari generasi muda. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit menyeringai. Gui Tou, kamu harus berhenti mengomel sembarangan di sekitar sini dan mengajari orang lain omong kosong. Suara tapak kuda dipancarkan dari depan tidak lama setelah suara Gui Tou terdengar. Segera, suara teguran Hancong terdengar. Hehe, bukannya aku mengatakan sesuatu yang salah. Gui Tou tertawa terbahak-bahak dan menjawab saat melihat Hancong. Hancong mengabaikan orang ini. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, melihat kerumitannya yang jauh lebih baik, dan dia tanpa sadar tersenyum saat berkata, "Bagus. Adik Xiao Yan, meski menderita luka serius, kamu sebenarnya bisa berjalan setelah 2 hari." Xiao Yan tersenyum. Dia secara acak menemukan alasan dan tersenyum saat berkata, "Saya memiliki kehidupan yang kuat." Hancong adalah orang yang sederhana dan jujur. Dia tidak terlalu peduli tentang masalah ini. Melihat ke langit, dia dengan keras berkata, "Akan segera gelap." Xiao Jia, wanita muda, berkata untuk bersiap mendirikan kemah. Gui Tou, Anda akan memimpin beberapa orang dan melihat apakah ada tempat yang bagus di dekatnya. Liang Ya, Anda akan memimpin beberapa orang untuk berpatroli. Gang Bei, kamu akan memimpin beberapa orang.
Jelas, Han Chong memiliki posisi yang cukup tinggi dalam konvoi ini, banyak perintah dikeluarkan dari mulutnya tanpa ada yang menyuarakan keberatan. Mereka semua mengucapkan, "Ya Tuan," dengan cara yang aneh sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Han Chong juga menghela nafas lega setelah perintah dikeluarkan. Dia tersenyum dan bertanya pada Xiao Yan, "Bisakah kamu berjalan?" Xiao Yan mengangguk. Dia melompat turun dari gerbong. Meski langkahnya sedikit terhuyung, dia masih berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Melihat ini, Han Chong tertawa getir sambil berkata, "Sepertinya kamu masih perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka serius seperti itu, sangat sulit bagi Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika ada sequel yang tersisa, kemungkinan pelatihan Anda di masa depan akan menjadi masalah."